syariat alias sunnah. Adapun ceramah 3 hari bukan sunnah, bukan syariat. Kenapa? Begini ceritanya. Ulama melihat ada tenda, ada meja, ada kursi, mereka berkumpul untuk berbagi duka. Kalau tidak dipanggilkan penceramah, maka keluarlah domi dan joker. Paham? Sehingga tapi tak ada pernikahan, sehingga ulama membaca, wah, daripada ini sia-sia, alangkah baiknya dijadikan momen dakwah, dipanggilkan qori, baca Quran, penceramah untuk memberikan nasihat kematian, supaya kita menambah ilmu setiap saat. Maka itu namanya syiar. Tujuannya ibadah, maksudnya menambah pahala, menambah ilmu, dan juga menyambung silaturahmi. Bayangkan gara-gara takziah ketemu kita tetanggatan, kadang-kadang depan rumah tidak pernah dilihat pas takziah. Enak dirasa, lama kita ketemu, dari mana? Padahal satu tembok itu. Paham ya? Barakah takziah itu namanya Nah, sekarang saya tanya, Isra Mi'raj ini syariat atau syiar? Syiar. Mengetahui Isra Mi'raj syariat wajib, tapi pengadaannya seperti ini adalah syiar. Makanya jangan selalu dalilnya tidak ada di zaman Nabi, tidak ada di zaman Nabi, tidak ada di zaman Nabi. Wah, koslet. Itulah yang kemarin ada Ustadz di YouTube mengatakan wayang kulit haram. Ada itu di YouTube itu. Memang Wahabi. Anda jangan kaget, itu yang ngomong itu teman kecil saya itu. Teman kecil sama saya. Saya menang lawan dia main kelereng, saya kalah main layang-layang. Anaknya almarhum Kiai Haji Zaid Basarama, namanya Khalid Basarama, mengatakan wayang kulit haram. Kenapa? Karena dia sapu rata. Yang penting tidak ada di zaman Nabi, sesat. Wah, tak bisa begitu. Itu wayang kulit budaya. Selama tidak ada unsur mensyirikkan Allah, kenapa tidak? Contoh acara pengantin mapaci, ada biasa ditaruh warna sambil baca sholawat. Selama tidak ada perbuatan dosa, bismillah. Kalau ada perbuatan dosa, memang dilarang syariat. Ini Islam menghargai budaya, itu namanya syiar. Jadi jangan langsung haram. Wali Songo, Anda tahu Wali Songo? Yang datang dari Yaman, itu 9 Wali Songo, 1 orang Jawa, 8 orang Yaman. Tahu siapa yang Jawa? Sunan Kalijaga. Orang Yaman siapa? 8. Saya ini orang Yaman loh ya. Saya keturunan Yaman. Anda tahu Yaman? Anda tahu Yaman? Pengayoman belum ini. Ya, Pengayoman, Yaman, dekat-dekat semua itu. Yaman itu dekat Arab Saudi. Kalau naik mobil 18 jam. Jadi datang ke Indonesia, mereka mau dakwah, mau ceramah. Orang Jawa mau diceramai susah. Orang Hindu. Halo, ini kumpul lagi anak-anak. Ayo nak. Tadi yang cewek-ceweknya dilarang. Ayo, dilarang menghadap ke temannya. Aduh ini nih. Siapa ini? Ayo nak, ayo digeser. Jangan berdekatan. Geser-geser dulu. Nah, ayo. Ya. Nah. Tadi kan dulu orang Indonesia
mayoritas agama Hindu. Sehingga Wali Songo kesulitan memberikan nasihat. Bagaimana ini? Tidak ada orang mau kumpul di ceramah ini. Datang Wali Songo dari sini. Akhirnya Wali Songo punya strategi pakai wayang dalam dakwah. Jadi Wali Songo itu dakwah pakai wayang. Diriwayatkan dalam hadis Nabi SAW, Nabi melakukan. Akhirnya orang Hindu nonton wayang, dapatlah ilmu. Sehingga berhasillah dibuat Indonesia ini adalah negara terbanyak Islam di dunia berkat Wali Songo. Jadi jangan langsung sapu rata wayang haram, itu koslet, nggak ngerti. Itu alat strateginya Wali Songo untuk menyampaikan dakwah. Kalau dasarnya tidak ada di zaman Nabi, ini mik bando juga haram. Karena tidak ada di zaman Nabi, tapi karena ini membantu orang yang tidak dengar bisa menjadi dengar, berarti alat manfaat. Jelas sampai sini? Jadi jangan lagi mempengaruhi ya. Banyak di sini TV kabel. Enggak, saya tanya dulu, banyak TV kabel? Enggak, di rumah. Banyak TV kabel yang pakai TV kabel? Karena kalau tidak ada kabel kan tidak menyala. Ada biasa itu TV berlangganan, ya. Hati-hati, 55.000, 85.000, enggak apa-apa, enggak ada masalah. Cuman hati-hati siaran roja. Ya, dengarkan Al-Qur'annya, jangan dengarkan ceramahnya. Bahaya itu, keluar dari thariqah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jelas? Alhamdulillah. Iya, jadi kita ini berkelahi gara-gara mereka pulang dari Mekah belajar 3 tahun, atau belajar apa, pulang mau menyalahkan sembarangan. Jangan dulu. Naudzubillah, amin. Lanjut ya. Sekarang kita masuk Isra Mi'raj. Ini ibu-ibu, memang di mana-mana itu ibu-ibu, Pak, pahlawan tanpa jasa. Kenapa saya bilang dia topik panitia, tidak ada topik bosaran di depannya. Nah ini bosaran laki-laki, bosaran terpanjang di dunia. Saya maksudku ini mesti nama sebenarnya. Tidak apa-apa gitu. Maksudnya diambil ke depan Ustaz. Tidak apa-apa gitu. Pahlawan tanpa jasa betul ibu-ibu. Dia yang mempersiapkan, dia tidak dapat. Nah, kemudian lanjut ya. Lanjut. Berbicara tentang Isra Mi'raj, saya mau tanya dulu. Apakah Anda yakin bahwa Isra Mi'raj itu ada? Apakah Anda yakin Nabi Muhammad melakukan Isra Mi'raj? Ayo, kurang yakin. Saya ulang. Enak, halo, main HP di tiga, ya lainnya dia. Enak, pindah semua itu, kalau pindah di luar pindah semua. Jangan pintar ya. Kasihan nak om di belakang tadi kan. Perhatikan. Kalau berbicara tentang Isra Mi'raj, saya mau tanya dulu, percaya nih ada Isra Mi'raj? Alhamdulillah. Tapi tak dulu ya, jangan langsung marah. Biarkan dulu selesai. Boleh? Saya pribadi bersumpah demi Allah bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah melakukan Isra Mi'raj. Jangan dulu emosi, jangan belum selesai. Bentar dulu, kita tuntaskan dulu. Boleh lanjut? Kenapa saya mengatakan Nabi Muhammad tidak pernah melakukan Isra Mi'raj? Karena Al-Quran yang mengatakan bahwa bukan Nabi yang melakukan, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memperjalankan Nabi Muhammad SAW. Pahami ini? Di sini kita harus tahu mana suku
dalam firman Allah, Subhanalladzi, maha suci Allah, asra, yang memperjalankan. Jadi Allah yang memperjalankan, bukan Nabi yang berjalan, bukan Nabi yang melakukan, tapi diperjalankan. Makanya banyak orang mengatakan tidak masuk akal karena nakira Nabi yang melakukan. Kalau makhluk yang melakukan punya keterbatasan, tapi kalau campur tangan Allah tidak boleh pakai akal. Contoh, saya bilang begini, masjid ini banyak tiangnya, tiang 4 lepas, banyak yang nempel di tembok, betul? Ketika masjid ini tidak punya tiang, maka hancurlah ini masjid, betul? Karena yang bikin makhluk. Tapi coba kita lihat yang campur tangan Allah. Langit, berapa triliun hektar itu langit? Pernah kita baca koran bahwa mobil menabrak tiang langit? Kecelakaan terjadi di dalam veteran. Ada sebuah mobil menabrak tiang langit. Nggak ada tiangnya langit. Kok bisa? Kok bisa? Nggak masuk akal. Jawabannya bukan tidak masuk akal, akal tak tidak masuk. Bisa dipahami? Ayo kita main logika. Jadi kalau perbuatan Allah, jangan coba-coba main akal. Ini loh, biasa kalau orang tidak tahu tanda tangan disuruh apa itu, cap jempol. Berapa ukurannya jempol tak? Saya kalau tidak salah 1 cm kali 2 cm, betul? Kurang lebih. Kecuali jempol yang kurang, agak besar sedikit. Jempol standarnya kan 1 kali 2 cm, betul? Pertanyaan saya, jempol yang begitu kecil 1 kali 2 cm, ada nggak yang sama garis jempolnya di dunia ini? Kenapa bisa? Nah, kecilnya luar biasa. Karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan main akal. Jangan main akal. Ibu tahu lombok biji? Bijinya lombok itu kalau kita lempar di tanah, tiba-tiba tumbuh batang. Akar dulu ada batang. Batang itu kayu. Sudah itu ada daun. Sudah itu tumbuh lombok. Gak masuk akal, masa biji langsung jadi kayu. Sampai sini mengerti? Jadi kalau perbuatan campur tangan Allah, jangan coba-coba bicara akal. Di zaman sahabat dulu, waktu Nabi mengatakan melakukan Isra Mi'raj, banyak yang murtad karena memakai akalnya. Satu-satunya sahabat yang teriak, saya membenarkan Nabi, bahkan lebih, siapa? Sayyidina Abu Bakar, mendapatkan gelar gara-gara membenarkan Nabi As-Siddiq, sahabat yang pertama membenarkan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Akhirnya sahabat yang murtad kembali bertobat masuk Islam karena disadarkan oleh Allah Subhanahu. Jadi sekarang Isra Mi'raj ini jangan coba-coba pakai akal. Kemarin saya ditanya sama orang non muslim, ya apa itu Isra Mi'raj? Masa bisa begitu? Itu kan artinya tidak masuk akal, masa Nabi. Terus bicara dia, sudah? Ya sudah. Giliran saya bicara. Agama kami, agama bukan agama akal, agama keyakinan. Ada dalam ajaran kami kalau kentut yang dibasuh itu muka.
Anda kalau punya wudhu kentut, yang dibasuh apa yang kentut itu? Bukan kan? Muka kan? Nah, itu artinya agama tidak boleh pakai akal. Jadi kami dalam Islam cuma satu, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Kami dengar, kami percaya. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalam Islam. Paham ya? Iya, makanya saya sampaikan, banyak profesor, banyak cendekiawan tidak beragama Islam. Kenapa? Karena yang membuat orang masuk Islam bukan kecerdasannya, keimanannya. Islam ini bukan agama cerdas, agama yakin. Walaupun Anda cerdas, kalau tidak yakin tidak akan memeluk Islam. Betul? Hanya siapa yang dianugerahkan keyakinan? Hanya orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Kita lanjut. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari masjidil haram ke masjidil. Pertanyaan, kenapa bukan Masjid Haji Ahmad Suara dipilih? Kenapa bukan Masjid Raya atau Al-Markas? Perhatikan baik-baik, dipilih Masjid Haram Mekah karena masjid yang pertama kali dibangun oleh Allah di muka bumi, Masjid Mekah. Allah berfirman dalam Al-Quran, awwalu baitin wudi'a lin-nasi alladzi bi Makkah mubarakah. Masjid yang pertama kali Allah bangun di muka bumi adalah Mekah Al-Mukarramah. Makanya perhatikan baik-baik, hukum Islam, masjid itu semua sah. Masjid itu semua sah kecuali tiga. Kecuali tiga. Apa itu? Masjid Mekah Al-Mukarramah itu dengarkan baik-baik, rakaatan fi Masjidil Haram ka'annahu yusalli mi'a alfa rakaat fi ghairil Masjidil Haram. Satu rakaat di Masjid Mekah, Masjid Haram itu sama pahalanya 100.000 rakaat di masjid lain. Jadi siapa yang pernah umroh, yang melaksanakan sholat tarawih di Masjid Mekah Haram, tapi itu satu rakaat sama dengan 100.000 rakaat. Jadi kalau 20 rakaat, ayo hitung. Kalau Anda sholat tarawih 20 rakaat di Masjidil Haram, sama pahalanya kalau sholat di masjid lain 2 juta rakaat. Makanya kalau di Mekah jaki banyak belanja, banyak sholat. Iya, ada ibu-ibu yang kasih banget. Jam 12, saya itu kan suka tidur kalau di Mekah jam 8 tidur mak sudah isya supaya bangun setengah 2. Ini jam 12 kan kasih banget. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kenapa ya? Ustaz, pusing kan? Kenapa ini? Kenapa ini? Ini kenapa nih? Tetanggaku di belakang rumahku belum dikembalikan oleh oleh. La ilaha. Jangan itu pergi di Mekah, lebih pergi di Tanah Abang, lebih gampang kita belanja. Saya kalau ada pulang umroh tidak pernah mengharap barokah, cuma diharapkan apa? Doa ditambah lagi kurma plus air zam. Itu aja cukup, jangan lebih. Jelas ya? Nah, kita lanjut. Ayo, ini anak-anak laki-laki ini. Ayo nak.
Jangan sering-sering ditidurkan ya. Itu anak-anak yang biasakan pegang HP. Anakku alhamdulillah Muhammad Fatimah tidak ada pegang HP sampai sekarang. Tidak ada. Karena anak kalau pegang HP penyakit. Tapi itu tadi berusaha kalau tidak pegang HP harus jadi suri teladan. Larang anak pegang HP baru dia main HP depan anaknya. Itu. Kadang-kadang larang anak pegang HP tapi dia main game depan anaknya. Jadi saya anakku alhamdulillah umur ada satu umur 10, ada satu umur 8, tidak ada satu pun pegang HP. Tidak ada. Dan satu tidak ada. Ya, alhamdulillah. Jadi kalau mungkin selamat anak tak, ini anak pondok tidak boleh bawa HP. Boleh? Alhamdulillah. Insya Allah cerdas nanti sukses. Selamatkan anak tak dari masa kecilnya. Ya, insya Allah. Kita lanjut. Masjid yang kedua yaitu Masjid Madinah. 1 rakaat di Masjid Madinah sama pahalanya 1000 rakaat di masjid lain. Agak turun sedikit. Tadi 100.000, sekarang 1000. Jadi kalau 2 rakaat di Masjid Madinah, 20 rakaat tarawih di Masjid Madinah sama kalau 20.000 rakaat di masjid lain. Kali 1000. Masjid ketiga yaitu Masjidil Aqsa, Masjid Palestina. Itu kelipatan pahala dikatakan rakaatan di Palestina ay di Masjidil Aqsa yastawi mi'a rakaatan fi ghairihi, sama dengan 100 rakaat selain Masjidil Aqsa. Ini 3 ini. Selebihnya 3 ini semua sama. Jadi jangan ada yang bilang kalau Qiyamul Lail di Masjid Raya lebih besar di pahalanya daripada di Masjid Haji Ahmad Suwana. Itu berarti fitnah. Sama. Masjid Raya Al-Markaz sini sama pahalanya. Ingat baik-baik, yang beda cuma 3. Jelas ya? Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Naik apa Nabi Muhammad? Naik buraq. Apa buraq? Lebih kecil dari kuda, lebih besar dari kambing. Lebih kecil dari kuda, lebih besar dari kambing. Itu hewan, hayawan allati yukhad minal jannah adaduhu adaduhu sab'in alfan. Itu adalah hewan yang diambil di surga, jumlahnya 70.000 ekor buraq. Dipilih salah satunya. Yang terpilih adalah yang terhebat. Berangkat. Ringkas cerita sampai di Masjidil Aqsa. Saya tidak usah terlalu banyak bahas perjalanan, panjang perjalanannya. Sampai di Masjidil Aqsa, Allah perintahkan para nabi, para rasul turun. Berapa jumlah nabi? 25 nabi itu yang disebutkan dalam Al-Quran. Tapi sebenarnya jumlah nabi 124.000 nabi. Jumlah rasul 313 rasul. Hadis Nabi SAW, adadul anbiya bi adadi ashabih mi'ah wa arba'ah wa isrina alfan. Jumlah nabi sama dengan jumlah sahabatnya nabi, 124.000 nabi. Paham sampai sini? Rasul, adadul rasul ay adadul mursalin bi adadi akhir badar. Jumlah rasul sama dengan jumlah pasukan badar. Berapa? 313 rasul. Perbedaannya, nabi menerima wahyu untuk diri dan keluarganya saja. Diri dan keluarganya saja. Itu nabi. Tapi kalau rasul menerima wahyu diri, keluarga dan umatnya. Itu rasul. Jadi kalau nabi belum tentu rasul. Tapi kalau rasul sudah pasti nabi. Paham sampai sini ya?
Nah, Nabi Khidir, ada tahu Nabi Khidir? Nah, itu Nabi. Tapi ada sebagian ulama menggolongkan dia Rasul. Nah, tapi itu Nabi Khidir memang bukan Nabi baru lahir, sudah lama. La Nabi ya ba'da Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya 3 anak laki-lakinya Nabi Muhammad wafat. 3 anak laki-laki Nabi Muhammad harus wafat. Abdullah, Qasim, Ibrahim harus wafat. Kenapa harus wafat? Kalau hidup ini pasti jadi Nabi. Tidak bisa hidup. Makanya jangan kaget 3-tiganya wafat. Coba bayangkan, Nabi Ibrahim punya anak laki-laki siapa? Jadi Nabi apa enggak? Nabi Muhammad punya anak laki-laki, masa enggak jadi Nabi? Sebelum jadi Nabi, Allah jemput. Bisa dipahami? Ini rahasia. Ini namanya ilmu hakikiyah. Perhatikan. Nah, selanjutnya turun para nabi dan para rasul. Banyak itu. Ruhnya semua berupa ruh kecuali 3. Semua berupa ruh kecuali 3. Siapa 3? Nabi Khidir berupa jasad. Siapa lagi berupa jasad? Nabi Isa. Siapa lagi berupa jasad? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 jasad yang lainnya ruh. Malaikat juga turun, wajib turun. Jadi itu Masjidil Aqsa penuh, turun semua. Dibahas sama malaikat Jibril. Siapa imam? Kata malaikat Jibril, Nabi Adam, kau imam karena kau nenek moyangnya manusia. Apa kata Nabi Adam? Jangan kau saya deh, tidak mau kak. Kenapa ini? Malu-malu kak, tidak pantas kak imam. Kenapa ini? Karena pernah kak langgar perintahnya Allah, maka buahmu di dalam surga. Lihat orang itu, kasirina, ada rasa malunya. Itulah orang beriman, nah lupa amalnya, nah ingat dosanya. Mengerti? Itu orang beriman. Kalau orang munafik, nah ingat amalnya, nah lupa dosanya. Nah ingat lo tahu itu yang nggak pakai sarung kan? Saya kasih 8 tahun yang lalu. Mari lagi. Tapi dosanya tadi pagi dia cewek tidak tahu kan? Paham maksudnya ini? Nabi Adam, ingat dosanya tidak mau jadi imam. Akhirnya Nabi Nuh, kau balik karena nenek moyang manusia yang kedua Nabi Nuh. Apa kata Nabi Nuh? Jangan saya. Kenapa? Malu kan sama Allah. Kenapa malu kau? Karena anakku tidak naik di atas perahu. Masih gagal mendidik anaknya. Gagal mendidik anaknya. Keberhasilan orang tua bukan seberapa banyak rumah yang dia miliki, tapi seberapa banyak anak yang dia hasilkan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul? Kalau ketemu kita mantap, apakah dia bertanya berapa di rumah makan? Berapa di mobil tak? Apa katanya? Nggak katanya gitu berapa cerita? Apa ditanya? Nggak ditanya. Karena memang itu kebanggaan, itu tolak ukur, betul? Nabi Nuh tidak mau jadi imam, gagal kena kesini anaknya di perahu. Akhirnya apa? Sampai disuruh, ada mau balik Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, Jibril, jangan saya, malu-malu kan? Kenapa ini? Pernahkah nasuruh bapak angkatku jual batu? Bapak angkatnya pernah nasuruh Nabi Ibrahim jual patung. Bukan bapak kandung itu, bapak angkat, karena bapaknya Nabi Ibrahim meninggal waktu kecil. Tidak mau, pernah jual patung, malu-malu sama Allah. Kalau begitu paling Nabi Musa mau. Nabi Musa, kau mau? Jangan saya. Kenapa ini? Malu-malu kan sama Allah. Kenapa ini? Gagal kan kesitoran di Fir'aun.
gagal kita waktu pengaruhi Fir'aun. Ini orang kasirina mana? Kalau begitu Nabi Isa, kalau Nabi Isa jangan saya. Kenapa? Malu-malu tak sama Allah. Kenapa sini? Umatku nak pertuhankan. Umatku nak pertuhankan. Ini kan balik. Malaikat Jibril bingung. Ini kan turun firman Allah. Turun perintahnya Allah. Ya Jibril, ikhtar Habibi Muhammad fa innahu imamul anbiya wal mursalin wal muqarrabin. Pilih kekasihku Nabi Muhammad karena dia adalah imam para nabi, imam para rasul, imam para malaikat, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang pantas dari imam kecuali Nabi Muhammad. Makanya disitulah mendapatkan gelar Imamul Anbiya wal Mursalin wal Muqarrabin, ay Muhammad Rasulullah. Masya Allah. Apa aibnya Nabi Muhammad? Apa kejelekan Nabi Muhammad? Tidak ada. Dia manis, baik semua, luar biasa. Setelah sholat 2 rakaat, tapi itu diajari dulu malaikat Jibril. Setelah melaksanakan sholat 2 rakaat, berangkatlah Nabi Muhammad naik ar-raqi ila hadratil Malikil Wahhab, naik menghadap kepada Allah, dianugerahkan oleh untuk siapa? Oleh untuk siapa? Untuk umat Nabi Muhammad. Makanya ibu lanjut apa terus? Bisa lanjut apa enggak? Lanjut dulu di baru Isra ini belum Mi'raj. Lanjut apa terus? Lanjut. Yang kisah lebih ini nanti insya Allah bubar dari acara ini saya kasih di kertas masing-masing satu supaya bisa didengar ceramah-ceramah yang berbau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Channel YouTube-nya Habib ada banyak penceramah dari kalangan habaib dan kiai yang thariqahnya bersumber dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di situ ada juga nanti kajian fikih mulai dari wudhu sampai sholat, ada semua. Pelan-pelan masuk, pelan-pelan. Tiap 2 hari masuk, tiap 2 hari masuk, tiap 2 hari masuk, tiap 2 hari masuk. Ada juga nanti di situ tanya jawab interaktif. Kalau ada pertanyaan kita mau lempar, jangan dilempar di rumahku, tapi lempar di komentar. Tulis di situ pertanyaan Habib, mau kan tanya, boleh Ji? Boleh. Berapa timbangan tak? Jangan Ki. Bertanya media lainnya, ya. Karena kenapa kalau timbangan ditanya dengan perasaanku. Tapi orang gemuk itu Pak ada persen kelebihannya dibandingkan orang kurus. Karena orang gemuk insya Allah nanti lebih dulu masuk surga daripada orang kurus. Orang kurus kan masuk tonji tapi agak lambat sedikit. Ada hadis Nabi SAW riwayat Muslim menjelaskan awal mayyat da'i ilal jannah al-kala fi wasnih, yang duluan dipanggil masuk surga di hari kiamat yang paling berat timbangannya. Ya. Hadis ini hadis. Ada petik. Masuk saja, masuk saja. Tapi masuknya agak lambat sih. Iya. Ya, memang supaya tidak mengantuki. Jangan cuma sinetron ada iklan. Ceramah juga ada iklan. Nah, dengan ini itu yang dimaksud timbangan amal. Saya mau tonjak kurus Bu, Ibu. Nah, bilang dokter, dok, bagaimana cara kurus? Habib, jangan makan nasi 2 bulan. Jadi tidak apa-apa, bersumpah mana? Demi Allah, saya tidak makan nasi 2 bulan berturut-turut. Tak apa. Akhirnya setelah 2 bulan, nanti naik 4 ons. Tak pakai dokter, Habib dilanggar kesempatan. Dok, Prof, dosa kalau dilanggar sumpah dosa besar. Kenapa balik?
kan dilarang nggak makan nasi. Jadi lontong kemana? Sudah lontong. Tidak larang makan nasi, lontong. Sudah lontong, ketupat, burasa, apalagi bagus. Tapi kalau saya lihat musyawarah hari ini nggak bikin penasaran karena transparan. Tapi musyawarah pernah ceramah di Polmas, sudah ceramah, nah sudah makan nasi, baru duduk ada kue, tak tutup di bosan kan ada buka. Kita tempat ceramah malu-malu buka ini. Jadi bilang itu mana? Habib, antri gini, nah agak, antri gini, apa itu? Cendol bangka. Penasaran apa yang cendol bangka? Begitu masuk punyanya rumah kebuka nih, la ilaha illallah, pisang hijau. Cocok itu, kalau bangka pisang hijau, aduh cendol dan pisang hijau. Enggak mana benar tuh? Serba salah. Tapi tidak ada yang boleh cendol bangka di sini. Bu, lanjut. Naik Nabi Muhammad SAW. Begitu sampai dikasih oleh-oleh. Tapi begitu Nabi naik di langit ke-7, jadi sampai di langit ke-7, di atasnya langit ke-7 ada namanya Baitul Ma'mur. Di atasnya Baitul Ma'mur ada namanya Sidratul Muntaha, puncak di situ. Malaikat Jibril tidak berani maju. Apa bilang malaikat Jibril? Ya Rasulullah, tawakkaf hina, idza taqaddamtu walau qadaman haraka nafsi. Cukup di sini. Kalau saya melangkah selangkah saja, hancur tak terbakar. Kenapa? Tidak diberi izin ketemu sama Allah Subhanahu. Gak ada malaikat yang pernah melihat geraknya Allah. Gak ada makhluk yang pernah melihat geraknya Allah kecuali Nabi Muhammad SAW. Perhatikan, akhirnya begitu ketemu Allah, maju Nabi Muhammad, nah pakai sendalnya. Tapi bukan tidak mau lepas sendal, tidak ada pikirannya kalau karena panik ini. Bayangkan ini mau ketemu Allah, nah pakai sendalnya. Allah tidak akan suruh Nabi lepas sendal. Nah, beda dengan Nabi Musa. Nabi Musa waktunya mau bicara dengan Allah di Gunung Sinai. Apa kata Allah? Lana'nak ya Musa, lepaskan sendalmu Musa, karena kau ada di tempat suci mau bicara dengan Allah Subhanahu. Nabi Musa disuruh lepas sendal padahal cuma bicara di dunia. Ini Nabi Muhammad naik ke Sidratul Muntaha pakai sendal, sehingga ulama mengatakan sendalnya Nabi jauh lebih mulia daripada malaikat Jibril. Kenapa? Karena malaikat Jibril tidak bisa masuk Sidratul Muntaha, tapi sendalnya Nabi masuk ke Sidratul Muntaha. Kenapa? Sebenarnya sendalnya Jibril, sendalnya Nabi Muhammad benda mati, tapi menjadi mulia karena nempel sama Habibuna Muhammad SAW. Makanya sering-sering nempel sama orang mulia, sehingga Anda menjadi mulia. Jelas ya? Sendal lo ini naik derajatnya karena nempel sama makhluk yang mulia. Apalagi makhluk hidup, kalau nempel sama yang hidup yang mulia pasti jadi mulia. Kalau nempel sama pengedar narkoba pasti kecanduan. Nempel sama penjual parfum pasti kena pewanginya. Nempel sama ulama pasti kena berkahnya. Betul? Itu naik. Begitu naik Nabi Muhammad, langsung Nabi Muhammad sujud tanpa diperintahkan. Sujud seraya mengucapkan kalimat dengan ucapannya Nabi Muhammad, at-tahiyyat mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Itu ucapan dia ucapkan dalam keadaan
sujud. Artinya apa? Dia ucapkan penghormatan, at-tahiyat, salam penghormatan, al-mubarakat yang penuh keberkahan, as-salawat yang penuh rahmat, at-thayyibat yang sangat baik. Lillah, itu semua miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pujian belum pernah ada makhluk yang memuji melebihi pujiannya Nabi Muhammad SAW. Sehingga dijawab sama Allah. Apa jawabannya Allah? Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dengan baik-baik Allah menjawab, salam bagimu wahai Muhammad ayyuhan nabi, wa rahmatullah, rahmatnya Allah, wa barakatuh, keberkahannya Allah dititip kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau mau rahmat, mau rahmatnya Allah, mau berkahnya Allah, jangan potong kompas langsung kepada Allah. Anda tidak dapat, tapi lewati pintunya Nabi Muhammad SAW. Dengan baik-baik, mantap mababur, mantap mababur yahsul barakah wa rahmah illa min babi Rasulillah. Tidak ada pintu yang paling baik untuk mendapatkan berkah dan rahmat Allah kecuali pintunya Nabi Muhammad SAW. Ini Nabi Muhammad diucapkan salam. Bayangkan loh, yang ucapkan salam bukan presiden. Siapa yang ucapkan salam? Pencipta alam semesta. Nabi tidak merasa puas, Nabi tidak merasa bangga, tapi Nabi ingat di kodok umatnya, ingat di umatnya. Ya Allah, jangan cuma saya ya Allah, jangan cuma saya, tapi umatku ya Allah. Akhirnya Nabi angkat tangannya, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Ingat umatnya. Kalau saya disampaikan salam sama Allah, Hussein, salam dariku. Apa? Nah, taruhanmu selesai. Terus ya Allah, salam sama saya. Terima kasih banyak Allah. Kalau saya, kalau Nabi Muhammad tidak, ingat umatnya. Jangan cuma saya. Angkat tangannya, assalamu alaina, salam bagi kami seluruh umatku, wa ala ibadillahi sholihin, dan seluruh hambamu yang benar-benar soleh. Akhirnya umatnya Nabi mendapatkan salam dari Allah berkat Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau sholat itu sebenarnya berdialog dengan Allah. Sholat itu berdialog dengan Allah. Makanya Sayyidina Husain, cucunya Rasulullah, setiap ambil air wudhu pingsan. Ambil air wudhu pingsan. Ditanya, kenapa kalau ambil air wudhu suka pingsan? Nah, jawab, bagaimana saya tidak pingsan? Detik-detik bertemu dengan pencipta alam semesta. Sholat itu berhadapan dengan Allah. Perhatikan baik-baik. Masya Allah. Ini ingat loh ya, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Allah ucapkan salam langsung. Dan ini Nabi ketemu Allah tidak ada penghalang. Diriwayatkan ar-raqi ila abratil malikil wahhab hatta nadara ila jamalihim bila sitrin wala hijab. Allah mengangkat nama Nabi Muhammad ke Maha Pemberi, tidak ada penghalang, tidak ada hijab. Anda tahu sitir? Sitir itu penghalang yang masih yang tidak kelihatan sama sekali kayak tembok. Hijab itu penghalang tapi masih tembus mata. Sedangkan Nabi ketemu Allah tidak ada penghalang, tidak ada hijab. Jaraknya Allah dengan Nabi berapa? Enak, besar nih. Yang kita bicara. Jaraknya Allah dengan Nabi berapa? Perhatikan ki. Biqadri ru'in, 2 busur panah. Berapa? 2 busur panah. Itu kurang lebih 120 cm
jarak antara Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dibedakan dua alam, alam pencipta sama alam makhluk, tidak mungkin sama alamnya. Allah, makanya dikasihlah hadiah oleh-oleh. Kalau orang umrohkan oleh-olehnya kurma, air zam-zam, kacang, kismis dan kawan-kawannya. Tapi ini sahabat datang sama Nabi. Nabi, kenapa kok? Doakan Nabi. Mungkin didoakan apa? Doakan supaya bisa tongan Isra Mi'raj. Iya, saya sini. Saya sini. Mau tongan kodok ketemu Allah. Sahabat kamu, apa salahnya meminta? Kalau ada Nabi pasti minta tongan. Mau tongan ketemu Allah Nabi. Apa jawabannya Nabi? Sudah Nabi, la yatawakka ba'di. Tidak ada peristiwa setelahku. Mau ketemu Allah gampang. Apa itu? Sholat. Makanya Nabi bersabda, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang mu'min. Makanya kalau sholat serius. Ada orang sholat biasa, bajunya singlet di rumah. Ada yang biasa sholat di depan televisi. Menangis. Alim, iya kan? Surah Al-Fatihah. Demi Allah. Agak sedikit. Sholat ini bahaya, hati-hati, hati-hati dengan sholat. Ada biasa itu ibu-ibu, bukan ibu-ibu sini loh ya, ibu-ibu sana. Jauh. Kenapa kok ibu-ibu sana? Karena ceramah kan di sini. Kalau ceramah kan di sana, ibu sini. Bapak yang bilang, biasa itu kalau pengantin kayak maghrib nih, nah pagi itu bedak anak kalau tebal itu meja rambut. Belum tanah, kalau saat ini anti badai, dia anti tsunami. Wih, kipasnya. Kalau capek kita akan nama kipas, leher nama kipas. Wih, kalau cantik itu nak mau sholat kalau pergi pengantin. Ibu nak sembahyang nih, mengerti itu Allah ada pengantin. Teman sekolah kok. Kenapa nak Allah suruh mengerti? Hati-hati. Mau dibilahin. Jangan begitu, pakai wudu dulu. Ambil air wudu, jaga wudu. Lalu setelah itu berdandan. Kalau sudah berdandan ada maghrib, sholat. Tidak apa-apa, sekali-sekali sholat cantik. Ya, daripada tidak sholat sama sekali. Sebenarnya Pak, kalau waktu ini banyak, saya akan jelaskan 3 ruhnya sholat. Karena kenapa? Maaf ya, maaf. Kenapa sih? Sebenarnya kan Al-Quran ini mengatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ini kan artinya apa? Sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan pertanyaan, kenapa banyak orang rajin sholat tapi masih melakukan perbuatan keji dan munkar? Itu kan jadi pertanyaan. Ternyata mereka cuma melaksanakan dohirnya sholat tapi tidak melaksanakan ruhnya sholat. Itulah namanya ruhnya sholat. Karena itu Nabi pernah bersabda, saya di zaman fi akhir zaman kathirun min ummati yusalluna, ya, mutaraddatan. Akan datang satu zaman nanti kata Nabi, banyak umatku sholat berbondong-bondong, lakin biduni ruhi sholat, akan tetapi tidak ada ruh sholat. Laisa taqarrab ilallah bal ya'si ilallah. Bukannya tambah dekat kepada Allah, tapi maksiat kepada Allah. Kenapa? Karena tidak ada ruhnya sholat. Sekarang saya mau tanya, jasad tanpa ruh dihukumi bangkai. Apa itu ruhnya sholat? Ada 3.
karena tidak cukup waktu. Kalau ku jelaskan setengah-setengah tidak enak. Pintar tuh Habib supaya dipanggil lagi. Apa bu? Itu. Makanya dengarkan baik-baik. Ini Islam Mi'raj bukan sekedar mendengarkan peristiwanya, tapi bagaimana menjadikan sholat kita setiap harinya betul-betul berkualitas, bukan cuma kuantitas, bukan cuma jumlah, tapi kualitas. Minta maaf loh ya, minta maaf. Apalagi tidak sedikit di antara kita meremehkan itu sholat. Ini terakhir, saya akan jelaskan terakhir dosa meninggalkan sholat. Karena banyak orang bilang begini Pak, tidak apa-apa sekali-sekali tidak sholat, kan nanti di neraka dicuci jadi ina cini laundry neraka iya. Apa cuci, belum dicini sudah cuci malaikat kan? Mau coba dipisahin. Ibu, kenapa tuh sih kalau ceramah ustaz ke ibu-ibu kita panggil? Nah ibu-ibu yang mendengar. Kenapa? Bukan bapak-bapak nak panggil. Itu bu, nanti kita mantat sekaligus nak kasih tahu nih bapak-bapak kan. Mengerti ibu? Sabar gini, ibu. Bangun. Jadi tabe. Dengan mantara tersalah muta'ammidah wajib dukhulun nar arba'in ayam. Siapa yang meninggalkan sholat satu kali loh ya, bukan satu hari wajib masuk neraka 40 hari. Entah dulu belum selesai, belum 40 yang final kali yang di dunia. Satu hari di neraka sama lamanya 1000 hari di dunia. Mari kita kali-kali. Kalkulator 40 kali 1000 berarti 40. Satu kali meninggalkan sholat masuk neraka berapa hari? 40 hari. Satu tahun berapa hari? 365 hari. Oke, mari kita bagi 40.000 bagi 365 sama dengan barang siapa yang meninggalkan sholat satu kali wajib masuk neraka 109 tahun 6 bulan. Bilang ini dicuci jadi wastafel. Jangan main-main sama sholat, jangan main-main ya, jangan main-main. Alhamdulillah ini boleh tambah terakhir ini satu lagi dari tadi di terakhir, tapi ini terakhir tojek boleh. Pernah ada orang datang ke rumahku, nah ketuk pintuku, tek. Assalamualaikum Bim, assalamualaikum Bim. Buka Bim. Waalaikumsalam. Habib tidak tidur Jiki? Ya tidak, karena kebukakan pintu. Karena kalau tidur tidak bisa buka pintu. Asa-asa kita pilih maka aku kasih makanya sih tidak tidur Jiki. Mungkin masuk, nah itu tidak mengganggu Jiki tidur. Tapi tak foto nih. Jadi disuruh masuk. Ternyata ibu-ibu baju mengkilap bilangan dari planet mana ini? Tak bangga tak? Lu nggak ibu? Lu nggak nih Habib? Gue mau tanya. Wih, akalnya gue. Bilangan la ilaha illallah Makassar tidak ada gue. Bilangan. Nah ini Makassar, kalau lu nggak nih rantas sih. Gini dengar karena ongkot sih. Orang Makassar itu orang Makassar kalau mau makan sari lauk, pesantren biasa di sari lauk itu duduk nih pesantren, mas pesen mas apa? Itin. Ongkos. Tapi lah mas nggak habis itin. Kalau begitu bebek mau pakai, pakai lompot, nggak pakai kecap. Ongkos.
Ada itu pernah cewek-cewek di kampus atau sekolah kalau dia injak kaki, lo kan itu gara-gara terlalu banyak nonton sinetron. Apa nak bilang? Guys, kalau dia injak kaki nih, nah kopi itu mana? Guys, kenapa kaki lu di atas kaki gue? Lo kan? Oh, hitung ki. Hai, 1, guys, 2, kaki, 3, lu, 4, di, 5, atas, 6, kaki, 7, gue, 8 kata. Padahal ada kalimat yang paling hemat. Kok ini saja? Kenapa? Nonjok. Selesai. Penghematan nafas. Musik corona kan mahal ke oksigen. Ada saja. Orang Makassar kalau enggak. Ada tuh itu orang Bugis. Tadi kan orang Makassar. Orang Bugis Sengkang itu paling suka bikin. Saya bukan Sengkang Cina, Sengkang sana. Ada yang cinta. Dan berani ampun kemana? Ada orang Sengkang itu paling suka, karena mama kota keturunan Sengkang, paling suka bikin ikan masak mairo meti. Nah semeti, biasa ikan cakalang, biasa ikan mairo, kami gitu. Nah semeti, anda tahu ini? Baik, ini ada orang Sengkang pergi kuliah di Jakarta. Mau bikin nasi apa namanya? Mau bikin nasi apa namanya? Nasi madu beti. Tapi nggak lupa bahasa Indonesia cepai. Pas beti ke bahasa Indonesia apa? Asam. Makanan itu tosingkan. Bang, beli bang. Beli apa? Nasi bahasa Indonesia cepai. Lalu cepat. Bang, beli bang. Ya beli apa? Lalu lupa ya. Beli apa? Beli bang apa? Pengecut 1 apa? Darurat terpaksa pengecut daripada minta dari bang-bang. Yang bikin manis namanya yang bikin kecut namanya potong kompas kita sih. Dia dengar gasnya cepat. Allah karim. Lanjut gitu. Jadi disuruh masuk. Ini terakhir ini tadi. Yang kutanya dari mana ki? Dari pengantin ini Ustaz. Makanya baju tak mengkilap ki. Belaye dan tinggal di mana? Tak kalah. La ilaha illallah. Berarti ya ki. Bilang Habib muka bertanya nih. Apa hukumnya meninggalkan sholat 1 kali saja dalam seumur hidup? Mau dengar apa enggak? Ambilkan kitab. Ada kitab namanya Fawaidul Mukhtar, menjelaskan tentang dosa meninggalkan sholat. Bab tarikus salat. Silakan kami kitabnya. Habib tidak bisa kak baca gundul, tidak ada harokatnya. Laka iya, barusan sudah bercukur. Iya, biar bisa ya baca yangki. Belah iya, aku baca yangki. Mungkin dengar ki. Terakhir ini, dengar ki baik-baik ki. Oleh-oleh, ada seorang perempuan. Ini ku terjemahkan ki, karena ini hadis. Ini Nabi yang cerita. Ada seorang perempuan datang sama Nabi Musa, lalu mengatakan, Nabi Musa, muka kodok tobat, bantukan tobat. Nabi dan Nabi Musa, apa dosamu? Dijawab, ini dosaku berzina, hamil, melahirkan, anaknya lahir, dibunuh dengan tangannya sendiri. Satu paket dosa. Satu paket ya. Akhirnya Nabi Musa ini ketakutan, suruh keluar. Ini keluar kok dari sini. Turun malaikat Jibril
Ayo cewek yang di belakang nak. Masa kau tidak mau mengatakan ustaz yang ganteng begini? Ganteng bagi istriku. Itu kan mengaku ganteng hak setiap manusia. Diakui belum tentu. Ya kan? Nah, perhatikan Ki. Akhirnya apa? Nasur keluar, turun malaikat Jibril lalu mengatakan, Musa, kenapa kau suruh keluar hamba Allah yang mau bertobat? Sesungguhnya pengampunan Allah masih jauh lebih besar daripada dosa hambanya. Betul? Nabi Musa gemetar, minta maaf sama Allah, maafkan ya Allah. Setelah itu Nabi Musa sampaikan malaikat Jibril, Jibril, ketahui dosanya. Nabi malaikat Jibril, apa dosanya? Dosanya berzina, hamil, melahirkan, anaknya lahir, namun dengan anaknya sendiri. Apa jawabannya malaikat Jibril? Dengar malaikat Jibril, Musa, dengar baik-baik. Musa, dosa berzina, hamil, melahirkan, anaknya lahir, namun dengan tangannya sendiri, itu masih jauh lebih kecil, masih jauh lebih enteng dibandingkan dosa umat akhir zaman, yaitu umat Nabi Muhammad jika meninggalkan sholat sekali aja dalam seumur hidupnya. Masya Allah. Itu ini Allah Karim. Pernah Diki bangun tengah malam menangis terhadap sholat yang sudah ditinggalkan sebelum kematian datang ini? Hah? Pernah nih? Kalau belum kapan? Kamu ide? Kalau belum kapan? Makanya Isra Mi'raj ini tujuannya, syiarnya, manfaatnya besar. Tujuannya supaya kita tambah cinta dengan Allah. Nanti kapan-kapan ya saya jelaskan dulu ya. Itu pun kalau GR. Mudah-mudahan insya Allah panjang umur setelah akhir ketemu lagi, amin. Maka sebelum kita tutup, mari kita sempurnakan dengan doa. Tapi doa saya minta tolong kepada Pak Kiai, biarlah nanti Pak Kiai titik doa, menyampaikan doa. Namun Habib sebelum menutup minta maaf, walaupun masjid ini dibangun, Habib insya Allah ini Habib, ini Bu Farhan, anak yatim piatu ini, anak yatim piatu ini, Habib duduk. Ini ranking 1 ini, yatim piatu ranking 1 di pesantrennya Habib. Habib sekarang mengelola pesantren, tapi doktrinnya bukan hafal Quran, tapi dicetak jadi ulama. Ini anak kecil 2 ini, termasuk Fadil dan Farhan, alhamdulillah dua-dua lancar baca kitab. Sudah khatam kitab, beberapa kitab, bahkan insya Allah tidak lama lagi khatam kitab fikih Muqaddimah Hadraniyah. Ini kecil begini udah jadi calon ustaz. Nanti kalau lulus di Makassar dikirim ke Pasuruan. Kalau berprestasi di Pasuruan bisa dikirim ke Yaman, ya, untuk melanjutkan pendidikan. Habib, kenapa bukan Mesir? Semua gurunya Mesir itu lulusan Yaman. Itu Mesir bukan Arab Afrika. Mesir itu bukan Arab Afrika. Semua lulusan Mesir, guru-guru Mesir itu bersumber lulusan dari Yaman. Nah, makanya Anda tahu Wali Songo datang itu dari Yaman. Nah, sebenarnya dulu Arab Saudi juga Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi dikuasai sejak Raja Abdullah menjadi ajaran Wahabi, Syekh Abdul Wahab, sehingga dijuluki Wahabi. Nah, semua ulama Sunni Ahlus Sunnah wal Jamaah lari ke Yaman. Jelas ya? Nah, ini pesantren laki-laki saya buka pendaftaran. Kalau mampu bayar, kalau tidak mampu gratis. Berapa bayarnya bagi yang mampu? Pendaftaran cuma 3 juta. Nah, tapi udah dapat ranjang,
kasur, bantal, guling, loker baju, loker buku, dan loker sendal. Sendal ada lokernya supaya tidak hilang-hilang. Nah, dan biaya pendidikan 1 bulan, asrama 1 bulan, makan 1 bulan, makannya 3 kali, 4 kali kalau malaki. Ya, rata-rata 3 kali. Itu sudah termasuk semua, ikut 500.000 rupiah. Ya, maaf, tapi itu kalau tidak mampu. Kalau mau mendaftar cepat-cepat, karena terbatas, cuma diterima kurang lebih 16 orang. 16 orang, tidak lebih insya Allah. Jelas sampai sini? Ada pun pesantren laki-laki itu yang tadi. Pesantren perempuan belum dibuka. Kenapa? Karena tanahnya belum lunas. Makanya saya mau ajak investasi amal jariah. Mau ke amal jariah? Caranya bagaimana? Tidak mengurangi rasa hormat kepada pengurus masjid. Ini Habib bawa parfum Mekah. Ini ada parfum Mekah, 1 kilo saja hampir 7 juta kalau harga normal. Ini 6 mili yang gahru, cairan gahru non alkohol. Cairan gahru non alkohol 6 mili 50.000. Yang cairan putih, ini cairan putih, ini cuma tidak full karena tester. Kalau yang full 50.000 sama kasturi putih. Ini non alkohol. Habib, kenapa mahal? Ada yang murah 14.000 1 liter minyak goreng yang lagi diperebutkan di akhir zaman. Ya, tapi jelas sampai sini. Habib, ini parfum asli non alkohol. Kalau dipakai tidak hilang baunya, baju tak hilang. Begitu kuat, bahaya. Ah, ibu, jadi kalau ibu bapak ibu beli ini, jangan niat beli, niat titip amal jariah dapat par. Jelas? Niat titip amal jariah dapat. Habib mau pulang dulu ambil uang 5-15 menit Habib nunggu, tapi 15 jam Habib pulang. Nah, ada pun yang terakhir tal, ini nanti akan dibagi sama santri-santri saya yang ini bu, tapi kertas adalah channel YouTube-nya Habib. Ini juga bisa menghasilkan amal jariah. Bagaimana caranya? Buka di channel YouTube HUFY spasi media, Hufi Media, pencet di subbreaker. Apa itu? Subscribe. Ibu yang salah pencet subbreaker dipencet nanti. Subscribe. Kalau pencet di subscribe atau like, lonceng dan nonton, ini